Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bunayya innan nasa salasatu aslasin, salasul lillahi wa sulasul li nafsi wa sulsun liddudi fa amma ma huwa lillahi faruhuhu wa amma ma huwa li nafsi fa amaluhu wa amma ma huwa liddudi wa jismuhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat qudrat dan iradatnya kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa turut dan cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Bakso Channel yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini perdana kita bisa berjumpa dalam sesi nasi bareng bakso. Nasihat Islami bareng Bakso Channel. Mudah-mudahan kita semua sahabat-sahabat bakso yang ada di mana saja kita berada dalam sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat kepada Allah. Meskipun dalam suasana pandemi sekarang, kita tetap yakin bahwasanya ini datang dari Allah, dan bahwasanya kita betul-betul bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bakso yang saya muliakan, yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini saya akan mencoba sharing sedikit apa yang pernah saya pelajari dan apa yang pernah saya baca. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat sahabat-sahabat bakso yang berada di mana saja, sehingga kita bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sahabat bakso rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pernah saya baca, ada 3 pesan Luqmanul Hakim kepada putranya. Bahwasanya Luqman Hakim ini dikasih gelar Al-Hakim itu karena dia seorang ahli ma'rifat, ahli ibadah, sehingga dia diberi gelar Al-Hakim oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaannya, karena dia seorang ahli ibadah yang betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya kutip 3 pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Imam Sya'an-Nawawi Al-Bantani, di mana beliau menuliskan, tadi di mukadimah saya sampaikan, ya bunayya innan nasa salasatu aslasin, sulusulillahi wa sulusul li nafsi wa sulusul lidun. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu wa amma ma huwa li nafsi fa amaluhu
wa amma ma huwa lidudi fajismuhu. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wahai putraku, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Sekali lagi, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sulusulillahi. Yang pertama sulusulillahi, sepertiga bagian yang pertama adalah untuk Allah. Kemudian sepertiga kedua wasulusulinafsi, sepertiga kedua yaitu adalah untuk dirinya sendiri. Kemudian sepertiga terakhir wasulusulidudi, yang ketiga, yang tadi seperti yang terakhir adalah untuk belatung. Itulah pesan dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, kepada putranya. Maksudnya apa? Yang pertama, sepertiga bagian yang pertama, wasulusulillah, fa'amma ma huwa lillahi faruhuhu. Adapun dengan bagian untuk Allah, yang pertama, sepertiga bagian yang pertama untuk Allah, maksudnya adalah ruh yang akan kembali, akan ditarik lagi, akan dicabut, akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jasad kita, tubuh kita, nyawa kita yang dimiliki sekarang itu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti kepada sang pemiliknya, kepada sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dalam suatu riwayat disebutkan bahwa manusia hidup di dunia ini hidup di dunia ini seperti, kata Imam Al-Ghazali, seperti orang yang berdagang gitu. Di mana kehidupan sehari-harinya mencari keuntungan. Salah satunya keuntungannya itu adalah nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana modalnya apa? Modalnya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, sepertiga yang pertama adalah untuk Allah. Artinya jasad kita, tubuh kita didedikasikan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk ketakwaan. Ketakwaan menjalankan semua perintahnya. Salah satunya rukun Islam yang kita jalani sekarang. Mau tidak mau, sekarang kita memeluk agama Islam, ya harus menjalankan semua rukun-rukun Islam. Di antaranya kewajiban kita selaku umat muslim sudah barang tentu syahadat sudah pasti, kemudian sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Nah itu salah satu sepertiga pertama untuk Allah, artinya dedikasikan diri kita betul-betul kita hidup di dunia ini hanya sebatang kara yang tidak punya daya dan upaya, hanya untuk Allah lah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepertiga yang pertama. Kemudian sepertiga yang kedua, wasulusulinafsi. Sepertiga yang kedua adalah sepertiga untuk dirinya sendiri, di mana wa amma ma huwa linafsi fa'amaluhu. Maksudnya apa? Maksudnya bagian untuk diri sendiri di sini adalah amal perbuatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pasti akan mendapatkan balasannya. Amal perbuatan apapun, amal baik itu amal ibadah, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, baik begitupun hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas, di mana hubungan kita dengan Allah sudah barang tentu pasti bakal dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita sesama manusia sudah barang tentu pasti bakal dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinilai oleh manusia. Cek kasar nama alusna dinilai ku manusia, goreng oge dinilai. Alusna diomongkeun, goreng lagi diomongkeun. Itu pasti. Karena sifat manusia tidak luput dari penilaian. Kenapa? Karena manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda, mempunyai akal yang berbeda, sehingga itu menjadi sunatullah mungkin ya. Jika seseorang menilai kita, artinya bagaimana? Artinya diusahakan semaksimal mungkin kita bergaul dengan orang lain menggunakan adab dan akhlakul karimah yang baik sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kenapa tadi bahwa adab untuk diri sendiri, kemuliaan diri sendiri itu tergantung amal perbuatan kita yang kita kerjakan, berkomunikasi kita sesama dengan orang lain, sehingga bakal dinilai
amal perbuatan yang akan kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Kemudian yang ketiga, wasulusun lidudi, sepertiga yang terada untuk belatung. Maksudnya apa? Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu. Artinya, adapun bagian untuk belatung di sini adalah jasad kita setelah kita dikubur nanti akan menjadi makanan belatung, makanan cacing-cacing tanah setelah ia dimasukkan ke alam kubur. Artinya apa? Seberapapun kita hebat di dunia, ketika kita meninggal, ketika kita mengaku umat muslim, maka akan dikafan. Semua serba putih, kemudian dimandikan, disolatkan, dan masukkan, digotong, dikeranakan, masukkan ke alam kubur, semua sama. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Hanya amal lah yang menolong kita. Gitu. Karena ada tiga yang tidak akan hilang setelah kita meninggal. Yang pertama, amal kebaikan kita, terus kemudian doa anak yang soleh, dan yang ketiga sedekah jariyah. Itu mungkin yang tidak akan lepas dari kita. Yang pertama tadi mohon maaf, ilmu yang bermanfaat, kemudian yang kedua doa dari anak soleh, yang ketiga adalah infak sedekah. Nah itu, jadi kata Luqman Hakim berpesan kepada anaknya bahwasanya tubuh kita, bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, sepertiga kedua untuk dirinya sendiri, sepertiga yang terakhir untuk belatung. Artinya apa? Untuk belatung di sini maksudnya supaya kita selalu mengingat kematian dan selalu menyiapkan bekal kita. Tentunya bekal apa? Apa yang disediakan bekalnya? Yaitu bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal kita untuk menyongsong di mana suatu masa yang kekal abadi nanti di yaumil akhir. Terutama sebelum yaumil akhir adalah nanti yaumil barzah, yaitu di alam kubur. Sehingga semua miniatur surga dan miniatur neraka itu ada di alam kubur. Maka dari itu, apakah yang bisa menolong kita? Karena yang bisa menolong kita nanti di sana adalah amal soleh yang kita kerjakan selama hidup di muka bumi ini. Baik itu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti, dan hubungan kita dengan sesama umat manusia. Maka sekali lagi, kalau bisa disimpulkan dari pesan Luqman Hakim di sini, itu adalah yang pertama, sepertiga untuk Allah adalah hablum minallah, sepertiga kedua untuk dirinya adalah hablum minan nas, dan yang ketiga adalah mengingat hari akhir atau mengingat kematian, di mana jasad ini, tubuh ini yang begitu gagahnya, yang begitu cantiknya, yang begitu rupawannya, itu akan sirna ketika pada waktu, pada masanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya inilah salah satu nasihat yang mungkin menurut saya pribadi sangat berharga dari seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya, bahwasanya itulah yang harus kita lakukan selama hidup kita di dunia, untuk terus kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah yang sesuai tuntunan Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dan kita berhubungan dengan sesama manusia, berinteraksi dengan sesama manusia menggunakan adab dan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi. Yang terakhir, mengingat kematian. Bukan hanya mengingat saja, tetapi kita muhasabah, mengevaluasi diri apa yang sudah pernah kita lakukan selama usia kita ada di dalam diri kita. Apakah sudah pernah kita lakukan? Apakah penuh dengan ketaatan kepada Allah? Apakah masih banyak maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan? Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama mengingat tadi nasihat-nasihat yang dituliskan dalam kitab Nasihatul Ibad, dari kisah atau dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sahabat bakso yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, itulah nasi bareng bakso pada kesempatan siang hari ini. Nasihat Islami bareng Bakti Kencana Soreang, mudah-mudahan selalu memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik, bahwasanya kehidupan ini sementara, bahwasanya kita di dunia ini hanyalah menjadi seorang pedagang, di mana bagaimana caranya dagang ini, modal ini supaya bisa menjadi keuntungan.
Itu keuntungan apa? Keuntungan nanti ketika di yaumil akhir, di alam di mana kekal abadi, kita mendapatkan keuntungan dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat sahabat bakso yang berada di mana saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak sesuai dengan konteks penafsiran dari sahabat-sahabat semua. Karena ini kita berbagi saja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam kegiatan atau dalam sesi nasihat islami bareng Bakti Kencana Soreang. Nasi bareng bakso. Mudah-mudahan nasi dan barang bakso ini tidak menjadi basi, dan tentunya kita harus terus menjadikan nasi ini menjadi nasi yang betul-betul enak dan nasi ini yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja. Selamat siang, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Mudah-mudahan kita terus bisa berinteraksi dan bisa sharing terhadap nasihat-nasihat Islami. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya undur pamit. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.